Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu yang kencang, Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Setiap kita pasti masih dalam keadaan berduka saat ini. Karena kita telah kehilangan Bapak Gembala kita, yaitu Pendeta Denny Simorangkir. Namun hari ini kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau tetap datang menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, amin. Sukacitaku, Engkaulah kekuatanku. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Bapa. Kau tempat perlindungan. Amin. Kami tak akan goyah Tuhan. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kekuatanku, sukacitaku,
sekali lagi sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan. Amin. Sukacita-Ku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita-Ku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita-Ku. Haleluya, kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan, agunglah nama-Mu. Mari sembah, diangkat suaramu, tinggikan Tuhan kita. Naikkan pujian-Mu bagi Tuhan, naikkan pujian-Mu bagi Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu. Amin. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, ajaib-ajaib Kau Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia, naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Oh Tuhan, sebab Tuhan Allah hadir di tempat ini, menjamah setiap kita, memenuhi setiap hati kita. Dialah hadir.
Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu selalu baru bagi setiap kami. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran. Mari katakan sekali lagi, betapa, amin, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, amin, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Indah karya-Mu dalam hidup kami Bapa. Betapa besar kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur hari ini Bapa kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami boleh sehat, kami boleh kuat, menjalani hari demi hari Bapa yang boleh kami lalui di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami kembali di tempat ini Bapa, di dalam kekuatan, di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan, ini ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami
kami. Firman berkata Tuhan, 1-2 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah itu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Allah hadir menjamah setiap kami di tempat ini Bapa. Yang lemah akan dikuatkan, yang lemah imannya akan dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit akan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hilang pengharapan Tuhan akan berikan pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersatu hati. Setiap pekerjaan setan, iblis, roh jahat, kuasa kegelapan yang coba untuk menguasai hati pikiran kami, yang menguasai tempat ini, kami hancurkan kuasa yang kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan iblis yang coba untuk mengintimidasi hati pikiran kami, yang coba untuk menekan hati jiwa kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bebaskan roh kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara diberkati sepanjang minggu ini, yang diberkati dalam bagian tangannya. Haleluya, kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Sekali lagi katakan bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, berikan tepuk tangannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita percaya setiap nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai iman yang sudah Bapak Gembala ajarkan kepada
kepada setiap kita itu akan menguatkan hati kita. Dan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan maju dalam pelayanan ini. Kita percaya GBI Tanah Merah akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat kami untuk bangkit berdiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Amin. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab Tuhan baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab cinta-Mu. Haleluya. Tiada pernah Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Tiada pernah Kau melupakan perbuatan tangan-Mu. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kaulah kekuatan bagi kami. Kaulah pengharapan bagi jiwa kami Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Engkaulah penghiburan sejati bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah tempat persembunyian kami. Engkau tempat perlindungan selama-lamanya. Yesus Tuhan, Irabayaranamu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kau silakan kepada Pendeta Jeffrey. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera Walau di tengah badai, ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Pikiran Tuhan dan jalan Tuhan memang tidak akan pernah terselami oleh kami manusia yang terbatas. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang kami tidak paham dan mengerti kenapa itu harus terjadi. Tetapi kami sebagai orang percaya, anak Tuhan, di balik setiap peristiwa yang terjadi, kami tahu bahwa Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan tentunya pasti yang terbaik.
Karena Engkau Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi damai sejahteralah yang Tuhan rancangkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, hari ini kami masih ada dan larut di dalam kesedihan. Kami tahu sebagai manusia yang terbatas kami akan sedih, bahkan kami berduka ketika kehilangan orang yang kami kasihi. Tetapi kami juga percaya di dalam kesedihan kami, di dalam lembah-lembah kekelaman yang boleh kami lalui, ada Tuhan yang senantiasa bukan saja mengulurkan tangan, tetapi Engkau Allah yang mengambil inisiatif untuk memegang tangan kami. Bahkan kekuatan daripada Tuhan diberikan bagi kami agar kami dapat kuat melalui setiap tantangan dalam hidup ini. Dan pagi hari ini itulah yang menjadi harapan kami. Maka kami ada sebagaimana kami ada. Walaupun masalah akan tetap ada, pergumulan tetap ada, kesedihan tetap ada, tetapi Engkau tetap memberikan kami kekuatan selagi kami hidup di dalam dunia ini. Artinya hidup kami adalah bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Allah Roh Kudus, terlebih khusus hamba-Mu, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi buat kita semua, dan senang kembali bertemu dengan jemaat GBI Tanah Merah. Ya, sebagian besar dari kita kemarin bertemu di rumah duka, dan hari ini kita bertemu di gedung gereja. Dan kita tadi sudah dengar dua testimoni dari, saya percaya, dari Efron sebagai bukan hanya pelayan tetapi juga bagian daripada keluarga. Pak si jabat yang dulunya si jahat katanya ya, yang tentu sudah bersama-sama dalam pelayanan ini dari awal, dan melihat akan bukan saja kebaikan tetapi Tuhan bekerja di dalam kemustahilan tentunya ya, sehingga gereja boleh ada sebagaimana hari ini. Dan saya juga adalah bagian, boleh dikatakan mungkin tidak dari awal tetapi juga cukup sudah belasan tahun melayani di GBI Tanah Merah. Seperti yang saya sampaikan di rumah duka dalam ibadah penghiburan hari pertama, bahwa tentu Amang dan Inang, Bapak dan Ibu Gembala kita ini saya anggap sebagai orang tua rohani saya, di luar daripada Bapak Gembala di gereja lokal kami. Tetapi karena berkat doa Amang Inang di tempat ini, saya percaya itu merupakan juga salah satu faktor yang menentukan tentu saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Dan itu juga saya percaya yang terjadi buat kehidupan jemaat semua di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Di sini tadi ada Rizal yang memimpin pujian, ya. Tadi saya kesini dia masih unyu-unyu lah gitu kira-kira, ya. Tetapi hari ini anaknya udah dua ya, sudah dua, mungkin mau tambah tiga lagi saudara. Di sini hadir ada Bang David dari Palangkaraya bersama istri. Ini tim sukses saya kemarin di Kalimantan Tengah, ya. Bertemu makan bersama Bapak juga ya waktu itu ya. Ya, dan senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Baik, Inang, tentu tadi saya sebenarnya menguatkan diri tidak menangis, tetapi sebelum Inang datang diputar video itu pun saya pasti kita ada meneteskan air mata lah ya Bapak Ibu ya. Kita mengenang akan kebaikan. Kalau orang yang baik itu memang kalau diingat dan ketika dia pergi meninggalkan kita itu kesedihannya lama saudara. Bukan berarti kalau yang jahat sama kita tuh kita nggak sedih-sedih juga kan saudara, tapi tidak begitu lama kira-kira begitu ya. Tetapi kan dari yang kita lihat dari berbagai macam kesaksian dan testimoni dari orang-orang mengatakan bagaimana Bapak Gembala kita itu penuh dengan kelembutan, kebaikan ya. Bahkan Pak si jabat tadi bilang nggak pernah bisa membedakan kapan marah, kapan lagi tidak marah karena selalu senyum ya. Dan itulah yang bisa kita rasakan bersama ya. Tentu kita terus doakan buat Inang agar tetap kuat ya, walaupun memang ya ketika kalau kita ada dalam posisi sebagai istri dan juga anak-anak, keluarga yang ditinggalkan itu pasti sedih saudara. Saya kan pernah sampaikan kalau waktu itu mama saya meninggal,
Ya, di usia 63 tahun, di sini ada istri saya, tiap tengah malam selama 2 minggu mungkin hampir 1 bulan saya menangis ya, bangun menangis seperti anak kecil. Karena ya itu ada rasa sepertinya bukan saja kehilangan, tetapi kayaknya waktu itu nggak cukup untuk melakukan banyak hal buat mama saya. Dan saya menangis seperti anak kecil. Dan itulah rasanya. Saudara kalau pernah merasakan kehilangan seperti saudara memahami apa arti kehilangan seperti yang dialami oleh khususnya Ibu Gembala kita. Tetapi life must go on. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Hidup akan terus berjalan dan Tuhan masih kita kasih kesempatan waktu bagi kita untuk hidup. Artinya mari hidup bagi Kristus, bekerja buat Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Kemarin saya pikir apa yang saya mau sampaikan, kebetulan nanti jam siang nanti saya juga ada khotbah di daerah Tamini Square dan mereka kebetulan kasih saya tema itu pas dengan momen pada saat ini. Mereka kasih saya tema strength to the weary, artinya kekuatan bagi mereka yang lelah, lemah gitu ya kira-kira saudara. Dan saya percaya bahwa sekarang saat-saat di mana kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan, khususnya buat GBI, Tanah Merah, dan seluruh jemaatnya. Ini bukan saatnya bagi kita untuk duduk diam dan berpangku tangan. Ya, sebagai manusia tentu kita wajar ada di dalam kesedihan, dan tidak ada yang melarang saudara untuk sedih karena manusia diberikan emosi untuk kita luapkan. Kalau emosi itu ditahan, justru bahaya saudara. Amin. Justru harus diluapkan, harus dilampiaskan, harus dikeluarkan. Jadi kalau saudara mau menangis kalau nanti video yang tadi itu, ini video ini memang bikin kita nangis terus. Sebentar diputar lagi kalau bisa ya. Biar yang belum nangis, mari menangis sama-sama. Karena kita lihat, kita ditinggal, bahwa tadi disebutkan Amang sempat tengah khotbah kopi gembala. Nah itu yang saya sampaikan kemarin di malam penghiburan, bahwa itu cukup berkesan. Setiap kali ibadah kita pasti minum kopi gembala, kopi hitam pakai gula aren, apalagi ditambah lapet, saudara. Luar biasa ya. Saudara, siapa yang sudah pernah coba kopi gembala? Boleh angkat tangan. Hampir semua sudah pernah merasakan. Yang belum? Nanti ada? Belum tentu ya? Ada? Ada, tapi nggak banyak stok saudara. Yang sudah nggak usah ya, yang belum aja yang ngerasain. Ya saudara, bahwa hari ini saya akan sampaikan tema yaitu strength to the weary. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 29. Yesaya pasal 40 ayat 29 berkata begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Katakan amin. Di sini dia, artinya dia itu adalah Allah. Bahwa Tuhan dia kasih kekuatan kepada mereka yang lelah, bahkan menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Konteks Yesaya pasal 40 ini merupakan bagian di mana pada saat itu ini adalah ayat atau surat penghiburan bagi orang-orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Nah saudara, pada masa mereka sedang dibuang di Babel, orang-orang Israel itu dalam keadaan yang merasa lelah dan mereka merasa kehilangan harapan. Karena apa? Akibat penderitaan, akibat penindasan yang mereka alami. Nah ayat ini konteksnya adalah merupakan sebuah penghiburan dan peneguhan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Bagi mereka yang meragukan akan kekuatan dan kasih setia Allah di tengah-tengah penderitaan mereka. Saya percaya bahwa bahwa di tengah-tengah kelelahan kita, kelemahan kita, di tengah kesedihan kita, menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini, Tuhan mau kasih saudara dan saya kekuatan. Kenapa? Karena yang pertama, kita harus memahami poin pertama bahwa God is the source of our strength. Bahwa Tuhanlah sumber dari kekuatan kita semua. Amin. Saudara pernah sakit? Yang pernah sakit, demam, angkat tangan Bapak Ibu. Yang gak angkat tangan gak pernah sakit, kuat banget saudara ya. Tetapi kalau sedikit sudah kurang enak badan, saya sudah tahu kalau sudah mau demam, ada obat paracetamol yang namanya Pamol, itu saya langsung minum. Tetapi ketika sudah tidak kuat, pasti kita akan merasa lemah dan kita akan beristirahat. Betul ya saudara ya? Biasanya obat kalau orang lagi kurang enak badan, demam, selain minum obat, saudara harus
istirahat, saudara harus tidur. Nah, kita dalam keadaan yang lelah, ya obat mungkin menjadi salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kesembuhan. Tetapi istirahat juga Tuhan berikan. Nah, kita perlu hal-hal di dalam ketika kita lemah, ada sesuatu yang memberikan kita kekuatan. Kita minum vitamin misalnya saudara, kita minum suplemen. Kalau lapar kita makan. Dan ketika kita lapar biasanya kita lemah, kita tidak berdaya, kita kurang semangat, kita loyo, kita lesu. Setelah saudara pergi ke Lapo, saudara makan panggang. Saudara makan babi goreng di Lapo Marpadot. Pakai arsik, karena baru kemarin kita pulang dari kuburan, kita mampir di Marpadot. Ya, karena tidak tahan dengan udara yang panas di San Diego Hills. Padahal San Diego itu di California, saudara. Tetapi ada juga di Karawang, saudara. Nah, saudara, kita harus memahami bahwa Tuhan adalah sumber dari kekuatan dalam kehidupan kita. Mazmur 28 ayat 7 sampai 8 berkata begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara, Tuhan itu adalah kekuatan, dan ketika berbicara perisai, dia bukan saja memberikan kita kekuatan untuk melawan setiap persoalan, tetapi juga dia melakukan perlindungan bagi setiap kita dari serangan-serangan yang berasal dari luar. Nah, kepada dia harusnya kita percaya. Nah, Tuhan dia adalah sumber dalam pertolongan kita. Makanya lagu dari Kak Sari kan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Dia sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia penuh kuasa. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Pada saat ketika mami saya pergi meninggalkan kita, dalam waktu yang cukup cepat, karena pada saat itu dia terkena stroke langsung di batang otak. Dan mungkin sedikit terlambat untuk bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya dari masuk dirawat, dan dalam beberapa 2 atau 3 hari saja dan langsung masuk ICU, dari sadar sampai koma, saudara. Sempat tidak bisa berbicara, hanya tulis. Dan akhirnya koma, masuk di ICU selama berhari-hari. Cepat sekali, dan akhirnya dipakaikan ventilator, dan karena ICU dan ventilator di rumah sakit itu adalah kombinasi lengkap untuk mengeringkan kantong kita, saudara. Karena setiap hari bayarannya berapa? Belasan juta, saudara. Dan saya percaya juga kemarin keluarga sempat mengalami di rumah sakit bagaimana biaya rumah sakit bagi orang yang sakit itu sangat besar. Dan akhirnya kami ambil keputusan pulangkan dan bikin seperti kamar seperti di rumah sakit, dipasang ventilator mini dengan monitor dan ada perawat dan lain sebagainya. Dan dalam keadaan pakai ventilator tidak tahu harus, karena ya tetap hidup tetapi karena ada alat ventilator. Dan akhirnya kita berdoa, saya panggil kakak dan adik-adik, saya bilang kita mau berserah sama Tuhan atau kita mau berserah sama alat-alat. Mari kita berdoa. Dan saya telepon papi saya bilang datang. Ketika dia datang saya bilang, papi masuk ke dalam kamar dan bilang di telinga mami dan minta ampun untuk apa yang sudah papi buat. Dan dia masuk, saya nggak tahu dia ngomong apa, tapi dia keluar, dia menangis. Saya bilang dia masuk, ngomong di telinga mami, dan karena setelah ini kita akan masuk dan saya akan cabut ventilator. Akhirnya setelah dia masuk, dia ngomong, dia keluar menangis, kami masuk, saya, adik-adik, kakak bersama juga istri.
Dan saya lepas ventilator dan sebelumnya kami berdoa dan kami bilang bahwa kalau Tuhan berkehendak dia mau hidup, Tuhan akan kasih dia kehidupan. Tapi kalau Tuhan mau panggil dia, kami berserah untuk kehendak yang terbaik dari Tuhan. Dan kami cabut ventilatornya, dia sempat hidup beberapa hari dan akhirnya Tuhan panggil. Dan sejak hari itu dia meninggal, hampir 1 bulan tengah malam saya bangun nangis kayak anak kecil. Tadinya saya merasa bahwa apakah saya bisa melalui ini, karena saya merasa sudah melakukan banyak hal tapi tidak cukup untuk mami saya. Karena saya mau coba membalas semua kebaikan mami dalam kehidupan kami anak-anak. Saya merasa lemah dan merasa tidak kuat dan tidak bisa melaluinya sebagai manusia yang lemah. Walaupun baca firman, kita baca, kita tahu kita melayani Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang lemah pada saat ada terjadi kedukaan, kesedihan seperti itu, kita juga akan bisa saja bertanya sama Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan kau tega lakukan ini? Aku sudah melayani Tuhan, bahkan mungkin kita berkata kepada Tuhan bahwa orang yang dipanggil Tuhan, orang ini baik, orang ini sudah melayani Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan lakukan ini? Satu hal yang seringkali kita lupa bahwa apa? Bahwa fakta dan kenyataan di dalam dunia ini bahwa kita adalah manusia yang fana. Dan semuanya tahu sebenarnya. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang benar-benar siap ketika waktunya itu datang. Betul nggak saudara? Tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Usia berapapun, baru sekitar bulan lalu, abang daripada istri saya meninggal di usia 55 tahun. Kanker paru juga. Cepat, hanya 1-2 bulan. Divonis sudah stadium lanjut. Dan akhirnya Tuhan panggil. Itulah fakta dalam kehidupan, bukan ya saudara ya. Karena nggak ada manusia yang immortal, tidak ada yang abadi. Kita pun semua tidak akan stay atau tinggal di dunia ini untuk selamanya, betul ya? Nah itu yang harus kita persiapkan. Tetapi saya percaya ketika kita menghadapi hal-hal kedukaan, ditinggalkan orang yang dikasihi, ya sebagai manusia kita sedih, tetapi di balik semuanya itu kita harus punya satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang adalah sumber dalam kehidupan kita sebagai sumber kekuatan. Dia akan kembali memberikan kita sukacita, keceriaan kembali, kekuatan untuk apa? Untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh rasa optimis dan percaya bahwa kalau Tuhan kasih saya waktu untuk tetap hidup saat ini dalam dunia ini, artinya ada maksud rencana Tuhan buat setiap kita. Amin ya saudara ya. Nah kita doakan terus untuk khususnya Ibu Gembala kita. Kita tahu ya Bapak dan Ibu Gembala selalu bersama-sama kemana-mana. Bahkan ketika di rumah duka, di rumah sakit ya, ketika itu Inang pun bilang menangis, siapa lagi yang akan antar-antar aku? Ya kan saudara ya. Karena saya salut sama Amang ini ya, usianya sudah mau 82 tahun, tetapi masih nyetir sendiri saudara. Saudara bayangkan menghadapi jalanan di Jakarta, saya aja mikir-mikir kalau mau keluar dari rumah, saya lihat dulu Google Maps. Kadang-kadang mau ke mall, rumah saya jalan kaki sebenarnya bisa dari dari rumah ke mall Kelapa Gading, tetapi ketika jam-jam rame saya nggak mau bawa mobil, bahkan jalan ya pesan Grab aja, males bawa mobil. Tapi Amang ini mau nyetir loh saudara. Dan bahkan mau memberikan waktu tenaganya, rela untuk jemput-jemputin juga. Nah ini tidak gampang. Nah makanya dari hal-hal yang baik ini kita belajar. Makanya yang kita lihat di video ditulis ada legacy, ada warisan iman. Nah ini yang harus ditiru oleh kita yang muda-muda dan yang masih hidup. Amin. Lalu yang kedua saudara, yang pertama kita harus percaya bahwa kekuatan kita adalah bersumber daripada Tuhan. Yang kedua, hope and rely on God. Selalu berharap dan selalu bergantung sama Tuhan, saudara. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak
menjadi lelah. Saudara, kalau kita berharapkan sesuatu kepada yang ada di dunia ini yang fana, termasuk berharap kepada manusia, seringkali kita kecewa, saudara. Makanya saudara, yang seringkali terjadi ketika kedukaan adalah ketika di rumah duka orang berkumpul rame, orang kasih kita kekuatan. Mungkin ya sesekali kita menangis, tetapi ketika orang berbicara sama kita, menghibur kita, kadang-kadang mungkin bercanda, kita bisa ketawa, lalu kita larut dalam kesedihan. Tapi ketika orang kembali berbicara karena rame, lagi datang orang banyak, kita bisa saja melupakan sesaat. Tetapi pada saat momen berduka yang paling merasa sedih dan menderita itu pada saat sudah pulang ke rumah, di dalam kamar sedang sendiri, dan kembali ingat banyak sekali memori, belum lagi kebersamaan selama hidup bersama-sama. Itu yang bikin kita menderita, saudara. Makanya saya bilang berharap sama manusia bisa saja membuat kita kecewa. Kenapa? Karena penghiburan dari manusia terbatas. Orang bisa datang 1-2 jam sama kita lalu pulang. Tetapi yang akan terus ada bersama kita all the time, setiap saat, setiap waktu adalah siapa? Adalah Tuhan, saudara. Makanya harapan kita satu-satunya dan harus kita gantungkan semua keberadaan hidup kita dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Makanya dikatakan orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Bagaikan Raja Wali dikatakan yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, yang akan berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Nah, kekuatan dari Tuhan itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mereka yang mau berharap dan mengandalkan sama Tuhan. Kalau hari ini saudara mengandalkan uang saudara, Tuhan dapat ambil. Kita tadi dengar kesaksian Pak Sijabat, ya kan? Mobil berapa tadinya Pak? 3 apa 4? 34 mungkin kayaknya ya. Soalnya 34 mungkin. Tapi Tuhan ambil. Habis. Hasil dari jualan CD itu ya Pak. Mungkin saya dulu termasuk pelanggan, pernah beli juga ya. Ya itu kalau saudara kita mengandalkan kekuatan kita, harta kita, apa yang kita punya, anytime Tuhan akan ambil dan Tuhan bisa ambil. Tetapi kalau kita menaruh harapan kita dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, Dia Allah, Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dikatakan kita akan terbang tinggi bagikan Raja Wali. Ini kan kayak lagunya Kasari juga ya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ketika kita berharap sama Tuhan, ketika kita mengandalkan Dia, Dia akan bukan saja memulihkan keadaan kita, Dia bukan saja memberkati saudara yang biasa, tapi Dia akan angkat saudara terbang tinggi, saudara. Nah, kalau hari ini kita ada dalam keraguan sama Tuhan, mari kita mau pastikan bahwa Tuhan, aku mau tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin keadaan di sekelilingku, mungkin keadaan yang sedang aku hadapi, kelihatannya aku tidak dapat sanggup untuk kembali bangkit dan lain sebagainya. Tetap percaya sama Tuhan bahwa kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir saudara, yang perlu kita lakukan ketika kita sudah menyadari bahwa kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan, lalu kita selalu bergantung, berharap dan mengandalkan Tuhan, lalu kita sudah menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dan optimis dan percaya diri bersama dengan Yesus. Yang perlu saudara lakukan adalah share the strength. Saudara perlu bagikan kekuatan yang saudara dapat itu kepada orang lain. Nah, ini yang tadi saya dapat dari Bapak Gembala kita. Dia menjadi teladan yang begitu luar biasa bagi
seluruh jemaat di tempat ini. Saya percaya bahwa dia ada di dalam, tentu bukan manusia yang kebal dari persoalan dan pergumulan, ya betul ya saudara ya. Bahkan 15,5 tahun lalu, Amang ini pernah sempat sakit kanker usus, ya betul ya. Dan sempat dioperasi di Pineng, saya sempat ke sana bersama dengan istri. Saya sempat bilang, wah Amang ini gembala seperti Hizkia, diberikan usia 15, bahkan dia lebih lagi 15,5 tahun. Tetapi di dalam setiap perjalanan hidupnya tentu juga ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada rintangan. Tetapi sebagai sosok gembala, dia harus tetap menjadi seorang yang tetap terlihat kuat. Sehingga apa? Dia dapat bagikan kekuatan itu, percaya dirinya kepada Tuhan, kepada seluruh jemaat. Sehingga saya melihat perkembangan dari jemaat di Tanah Merah ini, bagaimana kehidupan saudara semakin hari semakin diberkati. Belasan tahun lalu saya datang ke sini, tidak banyak mobil yang parkir di sini saudara. Tapi ingat, bukan berarti indikasi atau indikator keberhasilan itu karena saudara diberkati dengan uang dan punya mobil saja, bukan. Tetapi setidaknya apa yang saya lihat, dan inilah yang saya mau saksikan sama saudara, bahwa dulu saya datang ke sini, parkir gampang saja. Tadi saya mau parkir, ada Ricky datang, sudah di depan. Jadi sudah banyak, mau masuk ke dalam agak susah. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang terjadi di gereja ini saudara. Perkembangan gereja, kemajuan gereja, keberhasilan gereja, bukan ketika gereja itu yang tadinya dari yang hanya kapasitas 5 kursi, 10 kursi jadi ratusan kursi, gedung jadi besar, bukan. Tetapi ketika apa? Ketika jemaatnya mengalami pertumbuhan dan berbuah di dalam Tuhan saudara. Dan itu yang saya lihat di tempat ini terjadi. Dan tahukah saudara, Tuhan pakai Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk menjadi saluran berkat buat saudara. Dan itu yang harus saudara pahami dan tanamkan selalu dalam hati saudara. Bahwa Tuhan enggak kebetulan taruh saudara di tempat ini. Dan juga Tuhan juga tidak kebetulan menaruh Bapak dan Ibu Gembala di Tanah Merah ini. Dengan mungkin tadinya Pak Sijabat yang sebagai tuan tanah atau penguasa di Tanah Merah ini, katanya karena di sini dulu alang-alang, termasuk sesepuh malah katanya, mungkin termasuk juga pengurus ya, atau preman di sini bukan ya? Ya termasuk orang lama di sini. Nah itu Tuhan selalu pakai cara-cara yang misterius, yang tidak pernah terpikirkan. Nah itu yang katakan tidak terselami. Dan tadi saya juga tangkap satu kata dari Pak Sijabat bahwa Amang ini bervisioner, memandang jauh ke depan. Sebelum saudara ada, dia sudah melihat ada banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Bahkan gereja bukan hanya buat tempat jemaat berkumpul, tetapi dikatakan menjadi satu tambahan agar orang merasa tenang kalau pergi ke Tanah Merah katanya. Karena dibilang, kalau ke Tanah Merah dulu takut, tenang, ada gereja, gereja ungu. Gereja ungu. Saudara tahu warna ungu itu punya tempat yang sangat istimewa di dalam sejarah Alkitab dan juga tradisi Yahudi, saudara. Warna ungu, ya dalam tradisi Yahudi warna ungu sering dikaitkan dengan kemewahan, keanggunan, ya, kekayaan dan lain sebagainya. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, warna ungu juga disebutkan sebagai salah satu warna dalam jubah imam besar, saudara, warna ungu. Khususnya di bagian dada dan di efod pakai warna ungu. Kalau kita tahu kampus ungu itu ASMI ya dulu ya. Kalau gereja ungu itu GBI Redland, gitulah saudara kira-kira. Tanah Merah, walaupun Tanah Merah tapi gerejanya ungu bukan merah saudara. Ya, tapi inilah keistimewaan dan saudara share the strength. Kalau saudara hari ini kuat, hidup saudara diberkati, hidup saudara sedang lancar, mulus dan tidak ada masalah. Tetapi ada orang yang saudara tahu mungkin sesama jemaat, sahabat saudara, bahkan saudara sudah sedang mengalami pergumulan, sedang ada dalam keterpurukan, bagikan kekuatan itu kepada orang lain. Dengan berkata apa? Percaya sama Tuhan. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, saudara juga pasti ditolong Tuhan.
Kadang-kadang perkataan yang seperti itu saja dapat memberikan kekuatan ekstra buat orang lain yang sedang ada dalam kesedihan. Bagikan kekuatan yang kita terima dari Tuhan kepada orang lain, saudara. Katakan sekarang kepada kiri dan kanan saudara, kamu pasti bisa. Inang pasti bisa melalui ini, Inang ya. Kita doakan Inang. Kalau sudah tidak ada Amang yang nyetirin Inang kemana-mana, masih ada Frederick, masih ada ya Pak Jabat juga. Pak Jabat ini sudah bos sekarang, banyak anak buah. Jadi kalau ada project tender saja dia turun, tetapi hari-harian dia punya anak buah. Jadi ini sudah bukan lagi 3 atau 4 mobilnya, ya. Sekarang banyak, kenapa? Karena kita punya aplikasi Grab dan Gokar, saudara. Terakhir saya tutup dengan perkataan dari Pastor Rick Warren. Rick Warren berkata begini, people are always more encouraged when we share how God's grace help us in weakness than we brag about our strength. Bahasa Bataknya, orang-orang akan lebih bersemangat ketika kita berbagi tentang bagaimana kasih karunia Tuhan menolong kita dalam kelemahan daripada kita membanggakan kekuatan kita. Amin gak saudara? Orang itu akan terinspirasi ketika kita membagikan akan pertolongan Tuhan. Jadi ketika daripada kita membanggakan diri kita, oh proyek gua tembus, wah sekarang gua bisa melakukan ini, gua habis liburan ke luar negeri dan lain sebagainya. Tapi dia mengesampingkan Tuhan, justru membanggakan dirinya, orang akan tidak terberkati saudara. Tetapi ketika saudara menceritakan akan bagaimana kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saudara buat orang lain, saudara sedang membagikan semangat dan spirit itu kepada orang lain. Hari ini pastikan saudara, kalau hidup saudara diberkati, jangan terlalu membanggakan berkat itu karena apa yang saudara sudah lakukan. Tapi banggalah akan Tuhan yang kasih anugerah itu dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara harus bangga ada di GBI Tanah Merah. Sekarang kita tidak lagi kipas-kipas. Kadang-kadang AC-nya terlalu dingin, harus ada beberapa yang dimatikan. Sekarang kiri kanan, ini mungkin gereja dengan gorden terbanyak di Jakarta saudara. Lihat kiri kanan saudara, bersyukur untuk sesama jemaat, bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena kita semua di sini adalah buah dari pelayanan Amang dan Inang gembala kami. Dan kita berdoa agar anak-anak khususnya Frederick, Lilian, dan seluruh pejabat di GBI Tanah Merah ini meneruskan apa yang sudah Amang kerjakan. Amang selama ini sudah melakukan yang baik. Mari kita lakukan lebih baik lagi. Warisan iman yang telah Amang tinggalkan buat setiap kita, biar itu menjadi modal bagi kita untuk menjadi pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang punya kerendahan hati, yang mau ada dalam kesetiaan. Untuk menjadi terkenal, populer itu gampang, tetapi untuk menjadi tetap setia, itu yang susah. Amin ya saudara. Untuk keluar dari Tanah Merah mungkin gampang buat Amang dan Inang, tetapi untuk tetap setia ada di tempat ini, karena saya percaya mereka adalah orang-orang yang memahami, mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa panggilan Tuhan bukan agar menjadi terkenal, panggilan Tuhan bukan untuk sekedar menjadi populer, menjadi kaya, tetapi panggilan Tuhan adalah untuk mereka menjadi berkat di tempat ini buat saudara dan saya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita ulangi pujian ini, katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku kami dapat dari Tuhan. Amin. Setia. Ini yang harus kita lakukan, berseru, berharap dalam Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari cepat saja katakan ajaib Kau. Amin. Hanya Kau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Amin Tuhan. Dalam tangan-Mu ya rarabayoshik iri rarabayoshik. Mari bersama-sama ajaib Kau Tuhan. Tak akan
Haleluya, haleluya. Dari manakah datang pertolongan kami ya Tuhan? Pertolongan kami datangnya dari tempat yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi di mana Engkau berada. Hari ini Tuhan, tidak ada lain yang kami butuhkan selain Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber berkat, Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Oh Yesus, dengan apa kami balas? Ya Rabaya Shikri. Kami sedih kehilangan orang yang kami kasihi. Kami berduka karena kami tidak lagi bersama dengan orang yang kami kasihi ya Tuhan hari ini. Tetapi sukacita yang besar juga ada dalam hati kami. Karena kami yakin dan percaya Bapa Gembala kami bersama dengan Engkau saat ini dalam kerajaan surga. Betapa kami bersyukur kami bisa merasakan kebaikan, kasih daripada Bapa Gembala kami di tempat ini. Biar segala kebaikan dan teladan yang telah diberikan bagi setiap kami, bagaimana telah mewarnai kehidupan kami, berdampak bagi setiap kami. Dan itulah juga yang akan menjadi hal yang mau kami lakukan dan kerjakan dalam hidup ini. Memiliki kasih, memiliki kelembutan, memiliki kesetiaan, memiliki kejujuran, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan bahkan memberikan warisan iman yang begitu hebat dan luar biasa. Dan doa kami hari ini ya Tuhan, kami beserta seluruh jemaat dan pengerja GBI Tanah Merah, kami arahkan tangan kami kepada Ibu Gembala. Ya Rabaya Sikini Nalarabaya Shi, Ya Rabaya Sikini Nalarabaya Shi. Kiranya kekuatan penghiburan daripada Allah saja untuk Ibu Gembala yang kami kasihi. Di dalam kesedihannya Tuhan hadir. Di dalam hatinya yang terluka saat ini, Engkau Allah saja yang sanggup membalut setiap luka dalam hatinya. Bahkan Engkau tetap memberikan dia kekuatan untuk senantiasa ada buat kami di tempat ini. Seluruh jemaat Tanah Merah, buat anak-anak, buat cucu-cucu yang ada. Bahkan Tuhan akan percayakan lagi hidupnya untuk terus jadi berkat, menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan saja akan memberikan kekuatan dan penghiburan, bahwa semua kesedihan ini akan dapat dilalui. Bahwa yang kami ingat bukan saja soal kesedihan kami kehilangan Bapa Gembala, tetapi kami mengingat akan semua hal yang baik, semua sukacita yang pernah kami lalui bersama. Dan kita dapat berkata, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menjadi bagian kehidupan daripada Amang Gembala kami. Dan bahkan beliau juga menjadi bagian yang indah dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba percaya firman yang kami dengar memberikan kami kekuatan, sehingga firman ini bukan hanya sebatas perenungan, tetapi mau kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.